Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengalah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Demikian dengan Bapak Ibu penonton setia channel ini, bahwa informasi pengangkatan honorer menjadi P3K 2024 segera dimulai. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, pertimbangkan 5 kriteria ini jadi dasar penentu kelulusan. Nah, Bapak Ibu, tentunya 5 kriteria itu wajib diketahui oleh seluruh honorer apakah 5 kriteria tersebut sudah dimiliki ataupun belum. Supaya lebih jelas, mari ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menerima informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayobanung.com memuat informasi terkini terkait dengan harapan honorer. Setelah lama jadi pekerjaan besar pemerintah, akhirnya pada tahun ini penuntasan persoalan tenaga honorer menjadi program prioritas pemerintah. Penuntasan persoalan tenaga honorer ini gencar dilakukan setelah resmi berlaku Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Terbaru 2023. Pasalnya, pada undang-undang tersebut terdapat aturan bahwa penuntasan persoalan tenaga honorer harus dilakukan maksimal pada Desember 2024 mendatang. Setelah batas waktu tersebut, status tenaga honorer tak lagi diakui oleh pemerintah. Nantinya hanya ada pegawai dengan jabatan ASN, yaitu P3K dan PNS di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sehingga para honorer sangat berharap besar bisa diangkat P3K pada tahun 2024 tahun ini demi masa depan yang lebih terjamin. Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB yaitu Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa penuntasan persoalan tenaga honorer akan dilakukan melalui rekrutmen P3K 2024. Berdasarkan rapat kerja yang dilakukan BKN terbaru terhadap rekrutmen pegawai pemerintah dan perjanjian kerja di tahun 2024, saat ini telah memasuki tahap verifikasi dan validasi. Adapun proses verifikasi dan validasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi Perpal. Nantinya rekrutmen P3K 2024 akan dimulai setelah proses verifikasi rincian formasi telah selesai dilakukan. Diketahui bahwa Menteri Pendagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan uji coba terhadap platform digital manajemen ASN dengan 6.581 peserta dari 40 instansi. Jadi platform tersebut rencananya akan digunakan sebagai wadah kolaborasi berbasis digital untuk seluruh ASN di Indonesia. Menteri Pendagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB menyatakan
dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 memerlukan formulasi yang tepat dengan mempertimbangkan 5 kriteria berikut ini. Nah, inilah yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Kriteria yang telah ditetapkan itu ada 5. Nah, sebagaimana telah disampaikan pada informasi berikutnya bahwa di BKN telah dibagi 6 kelompok kerja, di mana yang poin 1 itu dikerjakan oleh BPKP dan 5 sampai seterusnya itu dikerjakan oleh BKN. Nah, ternyata pada informasi kali ini juga disampaikan bahwa ada 5 kriteria para honorer yang mesti diangkat menjadi SNPTKK di tahun 2024 tahun ini. Pertama itu honorarium. Nah, mengenai honorarium ini artinya Bapak Ibu berdasarkan pendapatan yang diterima selama ini. Yang kedua, masa kerja. Apakah memenuhi masa kerjanya ataupun tidak sehingga nantinya berdasarkan masa kerja yang telah dimiliki atau dilaksanakan, pemerintah bergegas untuk memperhatikan hal tersebut. Maka suatu hal yang wajar kalau pemerintah memberikan apresiasi kepada para honorer yang sudah belasan bahkan puluhan tahun sudah mengabdi di negeri ini, baik di pemerintah pusat demikian dengan pemerintah daerah. Jadi ingat satu hal Bapak Ibu ya, honorarium dalam arti pendapatan, kemudian masa kerja artinya lama mengabdi. Kemudian usia. Berbicara soal usia juga, ingat bahwa tidak selamanya para honorer itu diprioritaskan diangkat menjadi ASN, apalagi yang sudah berusia tua. Ingat satu hal, bagi honorer yang menjelang usia pensiun, itu tidak bakal bisa diangkat lagi. Ya, karena proses pengangkatan sampai pengesahan itu, sampai penerbitan SK itu memakan waktu kurang lebih 1 tahun, yang akhirnya membuat para honorer yang sudah lansia bahkan pensiun menjadi kecewa dengan apa yang telah disampaikan. Kemudian jabatan. Nah, jabatannya Bapak Ibu artinya jabatan ya. Posisinya honorer apakah jabatan fungsional guru, kemudian teknis ya ataupun kesehatan atau bidang apa saja ya yang masuk pada kategori pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau SNPTKK pada tahun 2024 tahun ini. Demikian informasi terkait 5 kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau SNP3K di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.